Komisi Yudisial tegas mengambil langkah berani dengan memecat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam kasus suap terkait terdakwa Rona Tanur. Keputusan ini menandai berakhirnya karir ketiga hakim tersebut yang sebelumnya dilaporkan menerima suap dalam proses peradilan kasus tersebut. Komisi Yudisial tegas mengambil langkah berani dengan memecat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam kasus suap terkait terdakwa Rona Tanur. Keputusan ini menandai berakhirnya karir ketiga hakim tersebut yang sebelumnya dilaporkan menerima suap dalam proses peradilan kasus tersebut. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyatakan bahwa pemecatan ketiga hakim tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menilai pelanggaran etik dan profesionalisme hakim. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk berdasarkan usulan dari Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, yang keduanya berperan dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Amzulian Rifai juga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan. Yang lainnya tentu kami juga berkoordinasi, saya yakin teman-teman media juga tahu kelanjutan dari kasus 3 hakim PN Surabaya yang membebaskan, yang pada waktu itu Komisi Yudisial lah yang pertama kali pada awalnya menyatakan itu adalah pelanggaran etik berat, yang atas dasar itulah kami menyatakan ketiga hakim itu direkomendasikan untuk dipecat. MKH itu terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial, yang umumnya itu adalah berakhir dengan pemecatan. Memang mesti ketahui hakim itu ada 2 jabatan, satu sebagai hakim, yang satu lagi sebagai PNS. Kadang-kadang publik bertanya, kok dipecat sebagai hakim tapi PNS-nya masih jalan? Ya, tapi umumnya kalau sudah dipecat dari hakim tentu boleh dikatakan berakhirlah karir yang bersangkutan. Ini tentu saja menindaklanjuti komitmen Bapak Presiden Prabowo dengan asta-citanya, salah satunya adalah meningkatkan reformasi hukum, dan tentu itu hanya bisa dicapai kalau ada koordinasi yang baik antar lembaga hukum. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Menurutnya, pemecatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hukum dan menegakkan keadilan yang bersih dari praktek-praktek yang merusak integritas lembaga peradilan. Tindak lanjut dari keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi sinyal kuat kepada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia bahwa tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan tidak ada dibiarkan begitu saja. Reformasi hukum yang dijalankan dengan serius ini menjadi langkah penting untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan transparan, sekaligus memberikan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia. Dari Tim Liputan BITV melaporkan.